1, 2, 3. Untuk menyantap firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang telah menyediakan hidangan makanan firman Tuhan bagiku, bagi kami saat ini. Puaskanlah setiap kami Tuhan, yang lapar, yang dahaga. Tuhan puaskan dengan firman-Mu sehingga kami beroleh kekuatan baru, sehingga kami mendapatkan sukacita serta semangat yang baru, sehingga roh kami kuat sehat, demikian juga tubuh dan jiwa kami kuat sehat. Terima kasih Bapak yang baik, berfirmanlah dengan berlimpah-limpah. Puaskanlah umat-Mu saat ini Bapak yang baik. Tuhan, Engkau mengetahui apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskanlah, lepaskanlah, tanggalkanlah segala penyakit di tubuh, di hidup daripada setiap anak-anak Tuhan saat ini. Apabila ada yang datang dengan semangat yang hambar, semangat yang patah, pulihkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Apabila ada yang datang dengan berbagai ikatan, apapun itu Tuhan, lepaskan, bebaslah dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan merasa gagal, oh dalam nama Tuhan Yesus, balikkanlah Tuhan menjadi kemenangan dan keberhasilan. Haleluya, haleluya. Yang berkekurangan, mari Bapa di sorga, curahkan berkat-berkat-Mu berlimpah Tuhan di dalam hadirat-Mu, dan akan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing menjadi berkat jasmani, menjadi berkat materi, kekayaan, sukacita, perlindungan, keberhasilan. Haleluya. Apabila ada yang datang dengan rasa sedih, rasa duka, bebaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Timbulkan Roh Kudus dengan berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Urapi yang baru. Segala bentuk pekerjaan sejahat, kami ambil otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus berdaulat penuh di tempat ini. Bahkan kami mengoleskan darah Yesus, darah anak domba Allah, radius 3 km keliling dari titik ini dalam nama Yesus, sehingga tidak ada ruang bagi pekerjaan si jahat, tidak ada ruang dan tempat untuk celaka, maut, sakit, penyakit, segala perkara buruk dibebaskan dari daerah ini, karena ada hadirat Tuhan di gereja ini. Demi nama Tuhan Yesus, berfirmanlah dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menyambutnya serta melakukannya. Yang siap menyambut dan membawa pulang firman Tuhan dengan saya, sama-sama katakan amin. Bisa lagi semangat katakan amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak dan Saudara. Ada sukacita? Amin. Saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan yang lemah telah dipulihkan. Amin. Yang susah dipulihkan. Amin. Haleluya. Karena di sini ada Tuhan yang tak kelihatan, tapi Dia hidup di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu kenapa sebulan terakhir ini, jujur saya katakan, saya merasa drop. Saya gelisah, seakan-akan hilang pengharapan. Kan begitu saudara-saudara. Saya diam-diam drop, istri saya tidak tahu. Saya nggak tahu, kok bisa begini ya, saya pikir. Memang sebelumnya secara fisik 2 bulan saja, berarti sekarang Oktober, sekitar bulan Agustus saya diserang satu penyakit, ya, itu begitu bangun dari tempat tidur, saya berdiri, langsung itu kayak terjadi gempa, itu rumah kayak kembali balik, begitu saudara-saudara. Saya berdoa aja, seminggu tetap begitu, 2 minggu tetap begitu, sebulan langsung tetap begitu, ya, udahlah, maju aja lah terus begitu saudara-saudara. Tapi tanpa saya sadari, kelihatannya di bulan kedua sudah hilang, ya, sudah hilang. Yang koyok-koyok itu saudara-saudara, aneh juga ini. Ya, Tuhan punya cara tanpa setahu kita menghilangkan segala penyakit kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Masuk kepada soal gelisah, khawatir tadi, hambar, tawar hati tadi, itu juga berlangsung lumayan lama. Jadi yang saya lakukan hanya datang di hadirat Tuhan, karena saya tetap percaya firman Tuhan yang berkata, saudara-saudara, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan. Begitu saja yang saya lakukan. Lalu rasa gelisah, kehilangan sukacita dan semangat itu pun Tuhan punya cara. Dia bisa pakai apa saja, cara apa saja, situasi apa saja untuk
menghilangkan itu. Kenapa? Karena persis Sabtu yang lalu, ya kan, saya mengikuti menghadiri pesta pernikahan anak bapak kami yang sudah 30 tahun kami tunggu menikah dan kami sukacita. Saya ke sana sendiri, saudara-saudara, istri nggak ikut. Lalu ya saya merasakan, wah, memang perlu juga rupanya refreshing, menikmati keindahan Danau Toba dan seterusnya. Lalu kumpul jumpa dengan keluarga, muncul sukacita, kan gitu saudara-saudara. Nah, kemudian mengikuti pemberkatan juga muncul sukacita. Kemudian di di pesta adatnya juga jumpa dengan iko-iko saya, dari saya sukacita, begitu saudara-saudara. Nah, Sabtu sore sekitar jam 3 saya harus pulang ke Medan karena minggunya harus melayani di GSJ Agape Laucik, saudara-saudara. Kan begitu ya. Nah, ketika saya berdiri di sana, saya merasakan semua kegelisahan, semua kekhawatiran, semua rasa cemas yang enggak tahu jelas bagaimana itu lenyap, saudara-saudara. Sehingga saya bisa melayani firman Tuhan di sana dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Tapi tidak bisa dipungkiri memang informasi tentang apa yang akan terjadi di bulan-bulan depan, tahun-tahun yang di hadapan kita. Juga situasi fakta makin beratnya ekonomi hari-hari ini, nggak bisa dipungkiri itu pun ikut memberi kontribusi terhadap alam bawah sadar saya, sehingga itu memicu kekhawatiran tadi setelah saya sadari. Nggak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Karena mulai realitanya sejak kenaikan BBM, saya sebagai hamba Tuhan pun ikut. Ini juga terpicu juga ada rasa gelisah, saudara-saudara, karena fakta yang ada. Namun saya mengalami pemulihan dari Tuhan, saudara-saudara, dengan cara Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu setia dalam kehidupan saya. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita buka dari Mazmur 121, saudara-saudara, di mana kita akan melihat seorang pemazmur, kan gitu saudara-saudara, yang juga pada awalnya dia mengalami kegelisahan, kekhawatiran, bahkan mungkin keputusasaan. Kita buka ya dari ayat 1. Kita buka dari ayat 1 dulu, kita baca satu persatu ya. Dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, jemaat bersama dengan saya, 1, 2, 3. Aku, ya ayat 1, ulang ayat 1. Aku, semua belum serentak, belum semangat ya, semangat. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Amin. Tema khotbah kita hari ini yaitu jangan patah semangat. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Jangan patah semangat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jangan patah semangat. Tepuk saudaramu di kiri kananmu, katakan kepadanya, jangan patah semangat. Ayo katakan. Jangan patah semangat. Amin. Amin. Saudaraku, ketika situasi tidak enak dalam kehidupan kita, maka semangat bisa patah. Dan di saat semangat kita patah, maka seluruh sel-sel tubuh kita ini akan bereaksi. Tubuh kita ini, sel-sel tubuh kita ini akan stres. Jadi sesungguhnya stres itu bukan di sini semata, tetapi seluruh sel, katakan seluruh sel. Seluruh sel tubuh kita itulah yang stres. Sebagaimana kesaksian saya tadi, saya mengalami sel-sel tubuh saya itu stres. Jadi kuncinya ada pada saudara dan saya. Kalau saudara mengizinkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu menguasai saudara, maka stres itu akan merajalela dan akan bisa berubah menjadi depresi. Bahkan kalau sudah stadium tertentu, dia berubah menjadi S. Yang kedua terakhir, ngerti maksud saya? Saya nggak mau menyebutkan dari sini, tapi saudara mengertilah maksud saya. Ya, saya harus menjaga perkataan saya di sini supaya perkataan saya itu perkataan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Bisa saudara. Saudara ngerti maksud saya kalau S terakhir kan selesai kan? Nah, tapi sebelum itu kan seringkali ada S yang mendahului selesai. Saya bisa sebut nama. Nah itu hati-hati kita. Hati-hati kita saudara-saudara. Ya, hati-hati. Jangan sampai begitu saudara mulai gelisah, seluruh sel tubuh akan bereaksi. Dan kalau saudara terus larut dalam kegelisahan, maka secara keseluruhan sel yang stres itu akan berpengaruh pada organ-organ besar dalam tubuh kita. Apakah itu ke otak, apakah itu ke lambung, apakah itu ke jantung, apakah itu ke pernafasan, apakah itu ke otot-otot, persendian dan seterusnya saudara-saudara.
Ya, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita merespon puji-pujian dikala kita memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini atau di rumah kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Amin. Penting saudara-saudara, sebab ketika kita berteriak sukacita, ya, berteriak sukacita dalam hadirat Tuhan, maka seluruh sel tubuh kita juga akan merespon dia. Dia akan jadi gini. Adapun kehidupan di dalam tubuh saudara itu, kehidupan itu sebenarnya ada pada sel. Ya, ada pada sel-sel tubuh kita. Ya, sel otak, sel saraf, sel tulang, sel otot, kehidupan itu ada pada sel. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini kita sedikit pembelajaran supaya kitanya berjaga-jaga untuk memperhatikan pikiran kita, ya, menjaga-jaga, memperhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, berjaga-jaga. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 1 ini dikatakan, saudaraku, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mari saudara coba bayangkan orang ini sedang putus asa. Kan begitu saudaraku. Kenapa putus asa? Kenapa kita katakan dia putus asa? Karena dia mungkin memandang ke kanan tidak dapat pertolongan, memandang ke kiri tidak dapat pertolongan, memandang ke depan ke belakang tidak dapat pertolongan. Seakan-akan dia ini putus asa, lalu dipandangnya ke gunung yang di sekitarnya. Kalau dia persis di Samosir, ya kan, berarti dipandangnya ke gunung Pusubuhin. Kan begitu saudara-saudara. Kalau dia pas di Balingge, berarti dipandangnya ke gunung Dolok-Tolong. Kan begitu saudara-saudara. Dan seterusnya. Kalau dia pas di daerah Tanah Karo, dia memandang ke gunung Sinabung atau gunung Sebaya. Amang tak setia rupa rupiah tuau. Katanya, somonon nama, katanya, ngasari, dah waktu sih, agak-agak, mana mah? Kalau orang larut, saudaraku, dengar baik, saudaraku, kalau orang larut dalam kegelisahan seperti itu, berlama-lama dia, berhari-hari dia, maka lambat laun fisiknya pun akan semakin lemah. Kenapa? Karena dikala terbangun, katakan dia jam 2 tengah malam, kegelisahan itu akan jernih sekali masuk ke pikirannya. Jernih, apalagi tiur-tiur sudah akan kegelisahan masuk. Kegelisahan 1, kegelisahan 2, kekhawatiran 1, kekhawatiran berikutnya, ketakutan ini, masuk dia rombongan dia. Jernih pula, tidak ada yang mengganggu karena suasana malam senyap. Maka merajalela dia di pikiran saudara. Saudara coba guling ke kiri. Ikut. 2 jam nggak terasa. Coba aja lagi 3 jam nggak terasa. Jam 2 berarti jam 3 dia mantap. Kakak ada ya bang, nama kuling dia mantap. 3 nama modok. Begitu saudara-saudara. Misal kali rasanya malam itu berlalu tanpa bisa kita nikmati, tidur pules. Kan gitu saudara. Maka begitu jam 6, wilik matanya si malolong terhilang nang kepala saja. Kan gitu saudara-saudara. Kau bujuk-bujuk lah si malolongmu, ya kan, tidurlah kau. Dah belas sampai jam 8. Bangun jam 8 udah gale-gale. Gak ada semangat. Ya kan? Kalau engkau suami, maka engkau akan mendengar suara istri di dapur. Katanya, ya mana cuma dari para sakon. Kata si suami, atau kalau dibalik. Ya kan? Istri. Tadi kan kalau istri yang nggak bisa tidur tadi, suami bangun. Bukannya berdoa contohnya. Dia keserapan menengok kelas besok ada main kopi besok wah pagi-pagi sudah dimulai dengan bombardir. Tadi badan sudah lemas, semangat sudah drop, kebenaran pula bom dari Ukraina di telinga. Langsung anak naruh komisi bunanion makin bertambah-tambah. Sementara apa namanya, rezekimu sudah dipagut ayam. Kan duluan ayam tadi katanya, duluan dia bangun. Dan itu berlangsung pula nggak hanya sehari, seminggu, berlangsung pula 2 minggu. Bahaya saudara-saudara. Jangan larut dalam kegelisahan. Amin. Haleluya. Harus kalau suara nggak bubuk, ini tak terbatas kuasamu.
bos suami parpuru-purumi. Itu teknik. Atau kalau sebaliknya, istri yang langsung suami nyanyi kencang-kencang. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tapi aku asal amin. Amin. Karena kalau terus-terusan, haleluya. Kalau terus-terusan suami istri jarang dua kali, berkat tertunda. Kalau dalam keluarga terlalu sering orang tua dan anak-anak enggak dua sama bagi-bagi, berkat tertunda. Harus bangkit. Amin. Katakan harus bangkit. Harus. Katakan kepada dirimu dulu. Pak bilang, harus bangkit. 1, 2, 3. Sekali lagi, masing-masing nama dipakai, tepuk dadanya masing-masing dan panggil namanya. Katakan bangkit. Panggil namamu. Hai, harus bangkit bilang. Amin. Saya bulan dulu. Berkatnya mau. Itu kalau di setiap semua orang Kristen kayak gitu. Berkatnya mau. Doanya enggak usah. Nah itu kalau di setiap begitu. Tapi puji Tuhan di tempat ini enggak seperti itu. Amin. Tuhan amin. Haleluya. Bangkit sekarang. Amin. Bangkit. Saya Tuhan ingatkan satu rahasia, bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih, tapi ada anak kesayangan. Jangan salah. Kita ini ibaratnya bapak kita satu, kita ada 40 orang di sini. Bapak yang satu itu sayang sama kita semua. Amin. Tapi ada kesayangan. Kesayangannya siapa? Oh Tuhan. Sini dulu. Cepat. Ini sudah. Inilah sang bapak. Roger. Kau balik tidak di HP musuh. Ya kan? Ini Pak kita ini. Apa anak kawan? Ini tak peduli. Ibu tuh yang nadwal, tanggung jawab nadwal. Apa yang minta kata ini? Saudara lihat gambaran itu? Saudara lihat? Yesus ada murid kesayangan loh. Saya nggak ngada-ngada. Yohanes. Mereka memang kebetulan satu ibu. Dalam satu film, Yohanes itu menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Tuhan itu adil, sayang sama semua anaknya. Tapi kalau ada yang sangat-sangat rajin, dekat-dekat sama bapaknya, pasti beda. Serius, pasti beda. Pasti beda berkat yang Tuhan berikan. Itu sebabnya, mari kita masing-masing berlomba-lomba menjadi anak kesayangan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kayaknya belum jelas. Mari kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari berlomba-lomba menjadi anak kesayangan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan bilang, bagi yang meminta akan menerima. Kalau saudara dan saya, kau kan nggak tahu Bapak, terus aku minta udah tahu, kasih. Kira-kira sopan nggak ini? Kan nggak sopan. Selain nggak sopan, Tuhan menahan berkatmu. Betul, Tuhan menahan berkat kalau kita nggak pernah minta. Kan Tuhan Yesus pernah ajarkan, kamu belum memintanya, berarti tindakan dekat-dekat kepada Bapa akan mempengaruhi berkat kita yang sulit pada anak.
Tapi gini, kalau saudara perhatikan Mazmur 139, silakan buka. Tapi fokus ke sini, saya jelaskan aja. Tapi tampilkan ayat-ayatnya. Gini. Tindakan dekat-dekat itu seperti tadi, kan memang tidak terucap dari mulut saya minta, tapi tindakan dekat saya itu pasti tahu sama Bapak. Amin. Jadi artinya nggak usah cerewet pun kita minta, tapi kita dekat-dekat. Halo, shalom. Dekat-dekat, sembah dia, peluk dia, cium kakinya. Bagaimana cara mencium kakinya? Berlutut, menyembah Tuhan, menaikkan pujian. Kau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Tanpa kita minta, mana? 139. Ya kan? Di sini ditunjukkan bahwa tanpa ngomong pun kita Tuhan udah tahu, tapi kita perlu dekat. Katakan perlu dekat. Perlu dekat-dekat. Nah di Mazmur, ayo anak-anak ada Mazmur biru 139, fokuslah, ya kan? Ya sama Tuhan harus fokus, amin. Ketika saudara menyembah, fokus supaya engkau merasakan connect. Ketika engkau connect dengan Roh Tuhan, maka sukacita Tuhan akan mengalir di dalam tubuhmu dan dalam hidupmu, amin. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Bapa, kalau Bapa itu kita buat bersukacita, maka dialirkannya lah itu ke dalam tubuh kita, hidup kita, maka itulah kekuatan kita. Mazmur 139. Jadi di Mazmur 139 itu ada dikatakan engkau mengenal pikiranku dari jauh, kan begitu. Jadi kita mau dekat sama Bapa dari jauh pun dia udah tahu pikiran kita, tapi kita perlu dekat. Yang mengerti katakan amin. Hanya dengan cara itu. Kalau kita cuek, saat teduh nggak pernah, nyembah Tuhan di rumah nggak pernah, baca firman nggak pernah, berdoa hanya ketika ada kebutuhan. Bapak itu merasa gimana gitu loh, kayak aku ini hanya dimanfaatkan anak ini. Kalau butuh aja dia berdoa. Makanya saya katakan tadi perlu dekat-dekat, nyembah aja, memuji aja, ya. Jangan ya. Katakan ini menjadi doa. Rasakan keindahan. Sekali lagi.
adalah doamu. Terjadilah itu dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Bagi Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya, berapa banyak dan berapa ibu mendekati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, sekira apa yang disampaikan oleh hambanya adalah melanjutkan apa yang dari saya sampaikan kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membuka perbendaharaan dari surga untuk kita di masa-masa sukar. Meskipun kata Indonesia, kata pemerintah, kata Menteri Keuangan, betul tahun 2023 tahun kegelapan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, di mana Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang baru kepada kita. Asal saja kita dekat dengan Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita akan, saya minta satu warta. Warta tadi habis. Ya, ibadah pelayanan minggu depan 6 November. One, two.